Sekali lagi bapak-bapak semuanya, ibu semuanya. Jadi sesuatu yang besar sekali dan bab apa? Yaitu bab kedermawaan bagi ibu, bagi bapak. Tentang apa? Keberadaan uang-uang jenengan ya ketika berinfak untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, atau istri itu suami. Nanti saya sampaikan. Namun sebelumnya saya sampaikan untuk ibu-ibu, bapak semuanya, tolong hati-hati jenengan. Halo ibu-ibu, bu, tolong hati jenengan dilembutkan dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ingat-ingat ibu-ibu terutama yang paling banyak bermasalah. Kenapa sama saya? Entah bojone, entah anak, entah tanggane ya. Kalau bapak-bapak dari pagi sore sudah ke kantor atau nyambut gaya amannya, ibu-ibu dari bawah pagi sampai malam ketemu itu aja. Maka termasuk ibu-ibu juga sama, bapak juga sama, banyaklah jenengan tentang apa? Yaitu mengingat Allah. Ya entah dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, dua kalimat yang Rasul sampaikan, kalimatani khafifatani ya ala lisan. Dua kalimat yang ringan dalam lisan ibu, dalam lisan saudara, bapak semuanya. Apa kalimatani? Dua kalimat. Khafifatan yang ringan apa dalam lisan jemaat, takilatani juga berat di dalam apa? Fil mizan, dalam timbangan nanti Bu Pak. Itu kalimat apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil alim. Sambil duduk, sambil naik motor, sambil berjalan silakan. Sambil bekerja, sambil ngejak anak, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil alim. Apa isbat ini Bu Pak? Sebelum saya masuk ada isbat penetapan apa? Sifatur rahmatillah, dari sifat cintanya Allah. Kalau Allah cinta pada ibu, cinta pada saudara semuanya, karena banyak mengingat Allah, akan ibu nyaman kok. Saudara juga nyaman kok, punya anak yo nyaman, punya istri nyaman, punya suami nyaman. Nah ini ada ngatan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cinta pada hambanya. Yang dia kenapa? Yaitu banyak mengingat Allah. Yang pertama, yang kedua, amalul ibadi yaumul kiamat itu didul fil mizan. Nah nanti ibu-ibu bapak juga sama, saya juga sama. Amalan ibu dan saya, amalan ibadu hamba yaumul kiamat, di hari kiamat nanti apa? Tudil fil mizan, akan diletakkan di timbangan ibu bapak. Ibu baik akan nyaman di sana, ibu jelek juga berat di sana. Bapak juga sama, saya juga sama. Tolong bapak, ibu dan juga saya tentunya mengingat Allah itu untuk apa? Kehidupan jenengan di muka bumi ini loh. Juga saat sampai nanti diangkat di atas keranda, bapak juga akan meninggal, ibu juga sama, saya juga sama. Akan diangkat keranda, la ilaha illallah. Kemudian ibu diletakkan di sana, bapak diletakkan di sana, saya juga sama, diletakkanlah di tanah. Kemudian datang ja'a malakan, dua datang malaikat. Coba renungkan bapak, seandainya amalan jenengan di dunia nggak ada, gimana pak? Amalan kita jelek gimana pak? Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sementara kita nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Naudzubillah. Maka monggo bapak, hidup kita yang pendek ini pak, bu semuanya monggo. Yang pertama di pengajian saya sampaikan, lembutkan hati bapak, lembutkan hati ibu agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang ringan tadi pak, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang pertama, yang kedua bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai Rasul sampaikan. Ya, sampai Rasul sampai subhanallah mengatakan apa yang katakan dalam hadis ini bapak ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Rasul sampai mangqala la ilaha illallah. Ada hadis yang lainnya. Jadi monggo ibu bapak semuanya nanti silakan ya. Silakan jenengan mau apa sejan dikir yang jelas mengingat Allah. Mengingat Allah saat-saat jenengan bahagia, Allah pun juga akan mengingat jenengan dalam saat susah. Sampai dalam susah diingat Allah, dalam saat nanti semuanya berat dan berat sekali Pak. Nah, ada kalimat mangkala, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir, dikatakan fi yaumin mi'ah. Sehari 100 kali Pak. Masya Allah. Mungkin ini yang dipakai Imam Syafi'i rahimahullah. Di pagi habis subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in. Kata Rasul ngatan apa lagi? Yaitu ketibat lau ngatan apa? Yaitu mi'atan hasanatin. Akan ditulis bagi ibu, akan ditulis bagi bapak, akan ditulis bagi saya 100 kebaikan. Allahu Akbar.
Yang kedua dikatakan oleh Rasul kutibat ngatan apa lagi muhiyat anhumiat dan sayiatin, juga akan ditulis bagi ibu dan bapak 100 dosa jenengan, kesalahan jenengan. Nah ibu-ibu lihat, bapak juga lihat, jenengan dan saya adalah manusia yang penuh dengan dosa, Pak. Saya ulangi ya, Bu ya, jadi jenengan dan saya banyak melakukan kesalahan, entah nanti dengan siapa saja jenengan banyak. Iya Pak Bu, ya kita banyak salah. Maka jenengan banyaklah mengingat Allah agar ibu nanti dimudahkan ketika sakratul maut. Bapak juga dimudahkan sakratul maut juga sama. Setelah itu bapak, ibu dan saya akan sama, juga akan kembali jadi tanah, Pak. Coba renungkan Bapak, mungkin sekarang belum bisa merasakan, tapi kalau sudah merasakan sakitnya hidup ini Pak Bu, ya Allah ya, mungkin sudah mulai menua, rambut sudah mulai menguban, gigi sudah mulai lepas, kaki sudah mulai sakit Pak, tangan juga mulai lemah Pak, tenaga juga mulai habis, mulai terasa di sana Pak. Mungkin kalau masih muda-muda belum Pak, tapi kalau sudah mulai begitu, ya Allah ya Rabbi, kenapa masa muda saya tidak berbuat baik? Na'udzubillah. Nah, monggo Bapak, di awalan ini saya sampaikan agar Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah semuanya aja dalam hal bekerja ini monggo selalu ingat Allah Ta'ala, ingin jenengan nanti menjadi orang yang mulia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, setelah jenengan tadi semuanya nanti maaf jenengan bekerja dari hari ke hari, tanggal 1, tanggal 2, terus nanti mungkin 1 minggu gajian atau 1 bulan gajian ya Pak Bung. Jangan lupa apa yang sampean berikan pada keluarga jenengan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhlifuhu dalam Sabah 39. Saya ulangi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Wa ma, dan apa-apa yang anfaqtum kalian semua nafkahkan min syai'in dari sesuatu, fa huwa, maka sungguh dia itu akan diganti oleh Allah Ta'ala. Saya ulangi Pak ya, dalam Sabah ini. Jadi Bapak yang bekerja keras dari pagi sampai sore, gajian kasihkan anak jenengan, kasihkan istri jenengan, akan diganti kok. Gantinya di mana Ustaz? Ya akan kadang di dunia, kadang di akhirat Pak, nantinya Pak. Ini yang pertama. Bagi ibu-ibu juga sama. Zainab pernah, Ibnu Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud, Zainab berkata, ya hai suamiku, saya mau bersedekah. Waktu itu Ibnu Mas'ud mau miskin Pak Bu. Maaf sekali, ini sahabat yang mulia, waktu awalan Islam miskin Pak. Kemudian istrinya mau keluar, wahai suamiku, saya mau sedekah, mau infak. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, sedekahlah padaku, aku suamimu yang saya dalam posisi miskin. Tapi Zainab mengatakan, masa saya sedekah sama suami? Nggak mau, saya nggak mau dah. Loh, kalau kamu bapak tanyakan aja sama Rasulullah SAW. Betul ibu, bapak yang rahmati Allah. Wanita ini datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang sedekah. Ya Rasulullah, ketika sama keluar mau sedekah, tapi suami saya bilang sedekahlah padaku dan sedekah pada anak-anakmu itu loh, mereka baru butuh makan karena miskin mereka. Tapi kemudian saya mengatakan nggak mau ya Rasul, saya mau sedekah pada orang lain. Kata Rasul, benerlah kata Ibnu Mas'ud. Jadi ibu Bersani, sedekah yang paling mulia pada suami dan anak jenengan. Yang pertama, saya bagi ibu semuanya. Bagi bapak-bapak juga sama, sedekah yang paling mulia pada istri dan anak. Nomor satu. Ya, maka di sini Bapak Ibu mengatakan Allah firmankan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Maka wa dan ma, apa-apa anfaqtum yang kalian nafkahkan min dari sesuatu, fa huwa, dan itu adalah yukhlifu, akan diganti Allah Ta'ala. Nah, ini yang pertama ayatnya. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi jenengan, saya ulangi, setelah tadi punya niat jenengan mengingat Allah, ingat kepada Allah tentang kematian jenengan, tentang kehidupan jenengan, tolong dijaga jenengan. Jangan sampai ibu bapak kemudian tidak ingat Allah, na'udzubillah. Nah yang kedua, sampai ini bersungguh-sungguhlah dalam bekerja. Untuk apa? Mendapatkan niat yang luar biasa agar anak jenengan bahagia, agar istri jenengan bahagia, wahai saudara semuanya. Bagi ibu-ibu semua bisa mencukupi keluarga suaminya, Masya Allah, termasuk mulia. Hingga ada seorang janda yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya seorang janda, saya punya anak-anak kecil, suami saya meninggal dunia. Apakah saya mencari nafkah kemudian saya kasihkan pada anak-anak sedekah? Kata na'am. Iya benar, kamu dapat sedekah. Masya Allah. Sedekah Bapak Ibu itu mulia sekali Pak. Hijab benar, hijab neraka apa? Sedekah, Masya Allah. Yang Rasul sampaikan, sedekah kepada anak aja menjadikan hijab neraka. Allah.
Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, dikatakan ayatnya yang mulia tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, wa matung fiku. Nanti nuwun sewu nggih jenengan bisa lihat nuwun sewu. Dari bapak-bapak yang bagus pada anaknya, bagus pada istrinya, kok hidupnya nyaman. Ya nyaman, akan nyaman. Ya apa-apa yang kalian infakkan min khairin dari kebaikan, fala anfusikum fali anfusikum, maka semua kembali pada dirimu. Masya Allah. Jadi bapak yang kerja keras tadi, Pak, jenengan ngasih istri, kembali nanti pada jenengan semua. Ini yang bicara bukan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Wa ma tunfikuna illa ibtighani. Kemudian apa saja yang bapak kerjakan hari ini, kerja terus ya Pak ya, terus dengan baik Pak ya, dengan terus aja bekerja dengan baik. Ibtigha wajhullah. Kemudian apa? Ya itu hanya ingin kepada Allah. Saya bekerja ini dapat uang nanti untuk mencukupi saya dan istri saya, anak saya. Masya Allah. Ya ini karena apa? Allah perintahkan saya. Kemudian apa lagi? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Masya Allah. Apa yang dinafkahkan jenengan tak akan diberikan penuh oleh Allah Ta'ala. Coba nggih Pak Ngenun sewu ini dilala wajib bose adi ning teko ya Pak ya. Bose adi itu nggih bojo pira to katakon. Sing ngerti pira Dik? Bapake bojone pira? 4 bayangke sugih. Sampeyan siji klerit. Maaf lho, saya juga sama. Kenapa? Ternyata saya lihat karena dia begitu Pak, masa kepada isi Allah ganti lagi isi ganti lagi, Masya Allah. Pantesan Rasulullah SAW juga punya isi banyak dan Rasul kaya sekali. Coba Ibu bayangkan, Rasulullah punya isi 13, kalau satu ya Pak, itu gaji 2 juta berapa kira-kira? Rasulullah 26 juta sebulan, mampu Rasulullah SAW. Nabi Yusuf juga sama. Nabi Zakaria, Masya Allah, semuanya Pak yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini kalau jenengan ikhlas mengeluarkan untuk istri jenengan, anak jenengan diganti, maka Allah firmankan tadi, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa-apa yang Bapak nafkahkan untuk keluarganya min khairin kebaikan, yuwaffa akan diberikan pahala penuh ilaikum pada kalian. Masya Allah. Jadi saya ulangi Bapak-bapak, nek jenengan ikhlas nih, aku istriku aku carikan nafkah untukmu, Masya Allah. Linangan air mata istri jenengan akan bangga punya suami jenengan Pak. Bangga sekali. Juga sama bagi Ibu semua, ini suamiku aku bantu kamu. Kenapa? Kemampuanmu baru maaf sekali di bawah standar. Nah ini Bapak, ini termasuk saya sebagaimana Zainab. Nah ini 2 ayat yang mungkin bagi Ibu Bapak semuanya, monggo semuanya kita bekerja kemudian sampai ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nanti posisi jenengan apapun juga mesti jenengan akan dicukupi Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin umatnya Muhammad akan mati dalam kelaparan, gak akan mungkin. Nah kita lihat Bapak, semua yang rahmat Allah Ta'ala ini, kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala, bagi bapak-bapak ya yang betul-betul mengeluarkan nafkahnya untuk istrinya, alhamdulillah. Bagi ibu-ibu yang bisa membantu keluarga, alhamdulillah, itu hal yang bagus sekali. Maka ada dikatakan hadis dari Ibnu Mas'ud tadi Pak, yang saya sampaikan tadi. Ibnu Mas'ud yang dulu pernah jadi laki-laki yang sangat miskin, kemudian istrinya dia bisa bekerja dan memberikan nafkah di dalam keluarga, boleh sekali. Contohnya zaman Nabi Muhammad juga sama kok Bu. Siapa isinya? Siapa namanya Khadijah, kaya sekali Pak Bu. Kalau Ibu lihat Khadijah dengan Rasulullah, Rasul itu berapa sih ketika memberikan mahar kepada namanya istrinya waktu awalan? Ternyata saya lihat juga luar biasa. Tetapi nanti kita lihat Fatimah anak Rasulullah dengan maharnya yang ringan. Khadijah yang kaya, ini di dalam Islam kaidahnya begitu Pak. Nah Khadijah yang kaya ketika memberikan mahar kepada Rasul memberikan mahar kepada Khadijah itu sekitar 25 unta. Kalau sekarang untanya 40 juta berarti 1 miliar. Itu Rasulullah dengan Khadijah. Tetapi dibalik ketika Ali menikahi anak Rasul Fatimah hanya baju besi. Allahu Akbar. Nah ini Bapak Ibu semua rahmat Allah Ta'ala. Nah ini menunjukkan juga di dalam Islam seperti itulah. Kalau semuanya sudah nanti pada posisi masing-masing akan nyaman. Nah kata Rasul mengatakan, Ibnu Mas'ud yang dulunya pernah miskin bercerita anak Nabi SAW bahwa Nabi bersabda la hasada ila namanya fil isnataini. Jadi Bapak Ibu dan saya sama. Disuruh Rasulullah, jangan ibu, jangan saudara ada kedengkian kepada orang lain ilah kecuali kepada 2 orang nih Pak.
Ya, saya ulangi ibu semuanya juga sama. Jangan ada rasa iri dengki kepada orang dua ini. Siapa? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Tanya apa Bu ya? Yang ibu irikan, saudara irikan pada orang ini. Yang pertama siapa? Rajulun, laki-laki. Yang atahullah, Allah berikan pada laki-laki malan, harta. Kemudian harta fasallatahu, dikuasai, kemudian dibelanjakan ala halakati fil haqi, di jalan yang baik. Jadi saya ulangi Bapak-bapak, jenengan semuanya ya, yang jenengan bekerja, kemudian harta jenengan sampean dapatkan. Kemudian harta itu sampaikan pada istri jenengan untuk biaya hidup pada anak jenengan. Ini yang pertama, ini kita boleh iri Pak. Jadi laki-laki yang betul-betul bekerja mendapatkan harta, menguasai harta, kemudian diberikan nih untuk sodako, untuk yang sana, untuk yang situ. Ini yang pertama, silahkan iri. Yang kedua, warajulun atallahu hikmah. Yang kedua, laki-laki yang diberikan Allah ilmu agama, kemudian fawa yugdi biha wa yu'allimuha, yang kemudian dia beramal dengan ilmu itu dan kemudian mengajarkannya, berdakwah dengan baik dan benar. Saya ulangi Bapak Ibu, ini agar ibu semuanya juga memahami tentang sesuatu hal yang baik. Ini nanti kalau ibu juga sama, aku punya uang untuk ini anak saya, untuk ini suami saya, luar biasa, jenengan berat dicemburui. Bapak juga sama, sudah Bapak kerja semuanya terus bagus, kemudian untuk anak jenengan bagus. Nah ulama ini saya ambilkan Imam An-Nawawi yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Kemudian Syekh Salim Al-Hilali memberikan penjelasan Pak. Bu, halo Ibu, Bu, saya ngomong sing di toyi, kok sing geremang sing di toyi, engkau saya ngomong neng kene, di saya ngomong sing di, saya ngomong aku saya gantian. Aku saya ngomong di tengko saya engko lengkei. Engko sih kayak aku saya ngomong. Tolong Bu dengarkan dulu nggak ini jenengan bukan untuk saya, bukan ngomong nih saya nggak bunge. Yang pertama ibu bersyukur jenengan bisa kerja niku. Nek Allah tutup rezeki jenengan iso kerja kok. Bukan jenengan sungguh bersyukur kepada Allah. Apa harta yang pertama ibu bapak semuanya? Al hasadu da'in khatirin yajibu ibtida'an wal dhakhir minhu. Yang pertama Mbak, Bu, Pak, dengki ini kau penyakit yang sangat mengerikan sekali Bu. Yajibu diwajibkan ibtiadu ibu bapak dan saya menjauhinya. Saya ulangi Bu Pak nggih. Al hasadu menika penyakit yang khatir, yang berbahaya. Yajibu wajib menika ibtiadu, menjauhi anhu darinya, dan wal tahdzur atau hadrum anhu minhu. Ya menghindari. Yang pertama ibu dan saya, kalau ada orang kaya jangan ada iri dan dengki, kecuali orang kaya ini suka nyah-nyoh ini loh. Yang kedua ada orang yang kerja Bu biasa aja nyah-nyoh ini loh Bu Pak, yang perlu kita iri ini Pak. Kenapa? Yang pertama sebenarnya, yang kedua al hasu hibtoh mahmudun idza kana fil wujul khair, engkang nomor kali Bu Pak. Hasad menika ada yang baik, yang terpuji idza kana apabila menika dalam hal ingkang sae, ingkang baik. Nah ini Pak Bu nggih, jadi namanya dengki menika Ibu onten sing sae, enten apa? Orang-orang yang bekerja kemudian memberikan nyah-nyoh niku lho. Coba jenengan merasakan ada orang miskin di pinggir jalan, kemudian ibu aku ndedit engkau 1000 rupiah, Masya Allah Bu Pak. Jenengan delok wong tua sing terbungkuk-bungkuk ngambil ngeten iki, ya Allah jenengan saiki kei wedang tok, Masya Allah. Pujian Bu, nek jenengan pas di situ Bu sedo meninggal dan husnul khotimah. Saya ulangi nggih, hal yang ringan-ringan mungkin nanti ibu ketemu di jalan, bapak ketemu di jalan, ada orang yang terbungkuk-bungkuk, mukanya sudah ya Allah ya Rabbi, ternyata dia orang yang betul-betul butuh bantuan. Nah ini dikatakan Bapak, ada al-hasul hibtatun mahmudun ila kana fi wujuhil khair. Itu nanti kalau ibu memberikan sesuatu meski yang juga dalam posisi kepepet, Masya Allah, itu kita cemburu pada jenengan.
Bapak juga sama, saudara juga sama. Melihat orang, ya Allah, ya Robbi, mungkin orang tua jam 11 malam masih berjalan tertatih-tatih, kemudian tidur di emperan toko, jenengan menyampirinya. Bapak sudah makan belum? Monggo dahar Pak, jenengan sedo meninggal dunia, mungkin jenengan langsung masuk surga kok. Bisa-bisa Pak, bisa sekali. Nah ini yang pertama, bahwa al-hasu ala tanafusi bil amali khair. Maka saya selalu mengatakan jenengan dan saya dianjurkan tanafus, berlomba-lomba beramal di dalam kebaikan. Mbak ibu semua juga sama. Sekarang ibu punya uang, tolonglah nanti keluarga jenengan perhatikan, jangan sampai pikir ini gua aku, ini gua tuku emas. Sementara anak jenengan masih butuh pendidikan, mungkin suami jenengan butuh juga. Kenapa? Suami ini ada pemimpin keluarga. Kalau pemimpin keluarga dalam posisi lemah, tolong dibantu sebagaimana siapa? Zainab tadi Bu Pak. Rasulullah juga sama. Ketika Rasul lemah, siapa membantu? Khadijah. Masya Allah. Bapak juga sama, jadilah jenengan sebagaimana bapak-bapak yang luar biasa, mencukupi pada keluarga. Nah kemudian engkang nomor 3 Pak. An-naimu bikuliyatia minallah. Nah kenikmatan, nah ibu bersani kok, bapak bersani. Kenikmatan niku semuanya datang dari Allah. Wajib syukur. Kan jenengan wajib syukur. Jenengan bisa bekerja, menikah kan bersyukur Pak. Coba jenengan kaki jenengan sakit selesai kerja kok. Weteng jenengan men, Pak selesai kerja kok. Jadi hari ini saya nikmati, ibu juga nikmati aja. Ini kan aku rawi sobu jenengan bisa kerja ini karena Allah Taala. Semua kan aku rawi sobu tak ngandani. Nah bapak juga sama, kenikmatan ini bapak. Anak nih, boleh ngatan bikul yatiha minallah. Wa wajibu syukur min ngatan wadzalika biana, yaitu ya do'ahal abdu haitsu amarahu. Nah ini kenapa ibu dan saya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa, wajib kita syukur dengan nikmat. Nah tadi kalau gajian nikah nikmat dari Allah mang syukuri. Alhamdulillah, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada saya. Kasihkan pada istri jenengan. Sing lanang-lanang ya orang pit-pitan wae, baru gajian pit-pitan, bar pikiran nyoto. Bar nyoto engko nek ana anu ya ngerti dhewe. Sing lanang ngerti dhewe wis dong kok. Sing ibu juga sama, nek nanti gajian bojone sing mepet nyomas. Men nanti keluarga lagi nyode ngoten nggih. Apalagi punya ibu yang ibunya sudah lama, ya Allah, dalam posisi yang sudah tidak bisa apa-apa, ibu bisa menjaga luar biasa. Bapak juga sama luar biasa. Nah kemudian istahbabul infaki badul mali. Nah dianjurkan bapak, ibu dan saya mengkorbankan harta kita wa khuruji anhu bil kulliyati bil fujul khair. Maka disarankan jenengan mengorbankan harta jenengan, dikeluarkan darinya untuk apa? Hal-hal yang baik. Nah ini yang saya sampaikan yang pertama hadisnya. Engkang nomor kali bapak ibu. Engkang nomor kali ini saya sampaikan, jadi yang nomor kali menikah untuk ibu bapak semuanya merasa bersyukur tiap hari, tiap pagi jenengan didoakan malaikat jika ibu betul baik, jika bapak baik. Artinya di sini ibu memberikan nanti dapat hartanya dari gajian untuk anak, ibu untuk bapak, juga untuk mungkin keluarga jenengan. Mang menangislah rasa syukur itu. Bagi bapak, saudara juga sama, mungkin yang masih muda-muda juga sama, ketika gajian jenengan sisihkan pada keluarga jenengan atau adik jenengan, berbahagialah jenengan. Ada hadis ngatan mamin yaumin yusbihul ibadi fihi la malakani yanjilani. Mamin, ada hadis ngatakan mamin dari hari-hari Pak. Sehari yusbihu tiap pagi al ibadu hamba ini fihi di dalamnya ila kecuali malakani yanjilani. Ada 2 malaikat ibu bapak semuanya yang turun pada jenengan. Saya ulang ini bapak ibu, ya setiap pagi ada 2 malaikat yang turun bagi jenengan. Ya, yauminya ngatan yusbi setiap pagi, yaitu al ibadu bagi hamba fihi di dalamnya ila kecuali malakani yang jilani, kecuali malaikat 2 yang datang. Yaitu ibu-ibu semua juga pahami juga bapak semuanya yang senantiasa memberikan nafkah tadi. Ini dek, ini bu, ini istriku, atau nanti ini bu, atau ini dek, atau siapa saja keluarga jenengan. Fayaqulu malaikat yang pertama ahaduhuma, salah satu dari 2 mengatakan mendoakan. Saya ulangi Pak Bu ya. Jadi 2 malaikat turun, ini bukan dari saya, dari Rasulullah SAW sampaikan. Ini memang ada keyakinan hati Pak, jenengan yang baik.
Jenengan yang kerja sudah mati-matian, sudah semaksimal saya dapat gaji, tak kasihkan istri saya, kemudian istri masak, makan, istrinya makan, besok lagi kasih lagi makan, masak. Kata Rasul mengatakan, fayakullu ahaduhuma, malaikat yang satu berkata, Bu, Pak, itu doanya bagus dan ini diaminkan juga mungkin nanti oleh malaikat yang lain. Allahumma ati mumfikan khalafan, Allahumma ati mumfikan khalafan. Nah ini ibu bapak semuanya, ya Allah ati ganti ya Allah mungfikan apa yang diberikan laki-laki itu ataupun laki-laki itu yang pada keluarganya atau lainnya. Nah hadis mengatakan halafan, ganti apa? Ganti yang besar, Pak. Masya Allah. Saya ulangi bapak ibu, jadi jenengan semua termasuk teman-teman yang masih muda, jenengan bekerja mungkin nanti untuk anak adik jenengan, kakak jenengan, atau mungkin ibu jenengan, atau mungkin nanti untuk orang lain, maka ada malaikat yang mengatakan, ya Allah ganti apa yang dia berikan nafkah itu ya Allah dengan ganti yang besar. Nah ini yang kita pahami, doa malaikat menikah pasti dikabulkan Bu Pak. Jadi nek jenengan biasa sedekah hati jenengan nyaman. Jadi jenengan biasa memberikan pada istri dengan ikhlas, nyaman hati jenengan. Kenapa? Doa malaikat tiap pagi, ya Allah ganti apa yang dikeluarkannya. Allahu Akbar. Apalagi yang teman-teman semua yang masih muda, semangat. Ternyata siapa? Ibu saya yang posisinya lemah. Untuk bapak sekarang yang sudah posisinya dia tidak bisa apa, Masya Allah. Enggak bisa kita mengatakan anak yang luar biasa, berbakti sama orang tua. Mereka dalam posisi sudah tidak bisa apa, bersandar di atas kasur, mungkin berjalan tidak apa, sementara anaknya mencari nafkah. Ini Pak makan Pak hari ini Pak, ini Bu makan, Masya Allah. Maka malaikat mendoakan Allahumma ati mumfikan khalafan. Tapi yang kedua Pak, ya Allah ganti, berikanlah ganti yang besar ya Allah pada orang ini. Kedua Pak, ini kedua bagi orang-orang maaf sekali yang sangat pelit. Oleh duit orang nggo bojone, oleh duit nggo dapet. Dapet ngerti rada? Dapet ngerti rada? Sing ngerti dapet sing ndi? Ini dapet orang, ya dapet. Nek sing kuno-kuno ngerti dapet, nemon ngerti dapet. Ayo ngerti kae, nyojo mete kae. Lah jadi Bapak lihat oleh gajian nggo medok. Oleh gajian nggo yang-yangan. Oleh gajian nggo pit-pitan karo jenenge Siti. Siti ndi sitine? Oh, gajian karo nggo Mas ngono wis. Ini salang ya Pak, dari teman-teman yang laki-laki. Gajiannya tidak, kita main kemana? Kopi. Karo sapa? Tol kicrot. Anang kono tol kicrot guyan-guyan. Ini dimalaikat mendoakan yaqul akhir Allahumma ati mumsikan telafan ya Allah. Ya Allah ganti ya Allah Pak yang dia tahan ya Allah dengan kebinasaan. Nah, salangi nggih. Jadi bapak-bapak teman gitu. Oleh duit orang dipek dhewe jenengan. Tolong nanti yang ada di sisi kita. Orang gur-gur rono neng tidak rono neng seneng akhirnya lu seneng nah iki rono rene habis, maka malaikat mendoakan kejelekan loh. Naudzubillah. Salangi Pak nggih Bu nggih. Hadis yang mamin yaumin yusbihul ibadu fihi ila malakani yanjani fayaqul ahaduma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Hadis muttafaqun alaih. Niki mungkin nuwun sewu di pekerjaan jenengan nika iki ra dadi gaji ta iki? Digaji ora lagi. Lah mangkane jenengan semua bersyukur nek gajian amplopan kae engko diitung. Iki nggo kene. Iki diitungan wae apa Bu rene kok kurang ya utang. Ya enggak apa-apa Bu, silakan nanti tulis untuk ini ini malaikat mendoakan Allahumma ati mumfikan khalafan ya Allah ganti ya Allah apa yang telah orang ini berikan kepadanya dengan kebaikan. Masya Allah. Ini nggo ibu saya, ini nggo bapak saya, ini nggo keluarga saya, ini nggo masjid, ini nggo ngisi makan man di kotak mau di kotak mau. Kotak tadi mana? Nggih, niku juga sama jenengan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah Pak Bu. Niku kalau jenengan betul ikhlas bisa memasukkan jenengan ke surga kok. Malaikat ini tadi mendoakan jenengan, ya Allah ganti Allah yang keluarkan tadi di kotak tadi ganti ya Allah yang lebih besar lagi Pak Bu.
Coba merenungkan sekali Bapak, ini yang bicara malaikat, maka ngatan para malaikat, doa malaikat selalu dikabulkan Pak Bu. Nah ini saya ulangi, betapa besarnya ibu bapak dan juga siapapun juga manusia yang bekerja kemudian betul-betul diberikan kepada yang berhak. Maka ada babul karimil wujudil infak fi wujudil khair. Maka ada kenapa orang-orang yang dermawan. Maka saya ulang lagi ibu bapak semuanya, di dalam nanti mungkin di kampungnya awake dhewe ada orang yang mungkin membutuhkan, tolonglah mereka bantu. Atau mungkin teman kita juga Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala, tolonglah bantu mereka. Ada yang mengatakan Bapak, ya dikatakan dalam hadis-hadis yang lainnya Rasul sampaikan tentang bab apa? Islam yang baik itu siapa sih? Saya ulangi ya, pernah ditanyakan, ya Rasulullah, ayul Islam khairun. Nah, tolong juga bagi teman-teman semua yang ngaji tentang Islam yang baik itu yang bagaimana? Ayul Islam khairan ya tut'imu ta'am. Niki Bapak Ibu, kamu memberi makan. Dari teman-teman semua kompak lah kalian. Enomi siji bagi wong loro. Wasik sekali loh. Emang wong loro. Ini mangan bareng wong telu. Yakin kok Pak, engko mangan mie wong 6 siji sak siji wong 6 ya kurang ora. Tapi ini yang dikatakan tut'imu ta'am itu memberi makanan itu luar biasa. Masya Allah. Ini Islam yang baik. Wah Islam orang Islam jenggoten mangane dhewe ngene ndelik ngene ndak dijali wong ae kira jelas Islam ini. Saya ulang ya Pak Bu ya, ibu-ibu semua pahami. Islam yang baik ibu memberikan makan pada orang lain. Jangan ibu semua mangan dhewe sementara sana kelaparan. Jangan begitu. Ngakune orang Islam bukan Islam Pak. Ajaran Rasul orang yang baik siapa? Tut'imu ta'am yang pertama. Yang kedua nah niki. Ibu bapak mungkin ibu-ibu ketemu muslimah lainnya assalamualaikum bapak juga sama tukriu salam alaman arafa wa man lam ta'rif. Kata Rasul mengatakan yaitu memberikan salam kepada orang muslim atau muslimah yang lain arafta wa man lam ta'rif. Kamu kenal dia atau kamu tidak kenal dia. Nah ini saya ulangi Bapak Ibu, saya sampaikan nanti kandungan hadisnya ini. Nah ibu-ibu yang rahmat Allah, bapak juga yang dicintai Allah Ta'ala, saya ulang lagi, ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Laki-laki yang bertanya, untuk apa ibu bapak semuanya? Agar ibu dan bapak menemukan kepribadian muslim yang tangguh, muslimah yang hebat. Salangi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi, ada pertanyaan, ya Rasulullah Islam yang baik yang apa? Bukan yang macam-macam. Tidak Bapak. Ini kalau nanti dengan Allah sudah antara manusia dengan Allah Bu. Orang yang sholat tepat waktu itu adalah masalah ibadat, tetapi masalah kemasyarakatan Bu Pak. Salangi ya Bu ya. Jadi Islam menikah ada membangun ya kepada Tuhannya dan kepada masyarakat. Kalau kepada Tuhannya tadi sholat, puasa, haji. Tapi sekarang ke masyarakat yang ke bawah, yang Rasul sampaikan tut'imu ta'ama memberikan makan. Nah ini yang paling luar biasa Pak Bu. Maka kalau saya lihat ada orang-orang yang bagus di hari Jumat itu loh. Ada tak Pak ya? Yang Jumat itu kadang-kadang saya lihat sekali orang-orang ngasih makanan pada maaf ya. Ada orang yang duduk di pinggir jalan, mungkin saya dia pura-pura atau enggak jelas dia begini didatang kasih makan. Ada lagi wanita bawa makanan kasih Jumat berkah itu loh. Saya nggak ngatain ini bagus sekali. Ibnu Taimiyah juga sama, setiap hari Jumat beliau mengeluarkan makan. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagus sekali, cuma memberikan yang monggo Bapak dar. Masya Allah, inilah Islam yang mulia, hubungan ke masyarakat yang luar biasa. Jangan Bapak Ibu semuanya ada tetangga jenengan yang miskin, jenengan ketemu melengos, ya Allah jangan begitu. Ada tetangga kita yang miskin, kita samperi dia, ada apa? Ini yang pertama, engkang nomor kali ibu bapak semuanya itu wataqraus salam ketika jenengan ibu ketemu muslimah lain assalamualaikum, kenal tidak kenal Pak Bu. Kita ini juga ada jarang kan sekali Islam dengan Islam itu nampak orangnya pakai peci nggak mau salam, pakai sarung nggak mau salam. Bahkan sina bilang, nah hadis ini ngatan Bapak Ibu ya, harasa sahabatu ala ma'rifatil khisali allati tanfa'u fid dunya wal akhirah. Nani lihat ibu apa semuanya. Nah para sahabat Bu Pak itu sangat semangat sekali untuk mengerti tentang apa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat min umuridin dari agama menikah. Saya ulangi Ibu Bapak semuanya. Halo Ibu, aku saya kudu ngomong baik penting raya ngomong ini. Ya, penting ya ngomong aku ngomong-ngomong apa ya. Halo Bu.
Nek sing lanang anteng kan, sing kono ngomong kowe aku. Aku wis biasa main teater ya, ngomong ya. Aku enggak gaya ndi sing ngomong ndi. Endi meneh. Ya satu ya Bu ya, untuk jenengan bukan untuk saya kok Bu, saya hanya menyampaikan saja. Ibu pahami, orang yang paling tidak bisa memberi makan itu loh. Yang kedua apalagi salam nih loh, assalamualaikum loh. Ini peristiwa yang biasa tidak terjadi di masyarakat kita. Nah saya mengatakan al-hasu ala badlul to'am bil itmain to'am. Ini dianjurkan jenengan dan saya semuanya memberi makanan loh kepada siapa? Fuqara al masakin, pada orang fakir miskin. Nah saya ulang lagi toh, bagaimana tadi ibu bapak semuanya, seandainya nanti kita bertemu pada orang-orang yang mungkin di pinggir jalan dia sambil membawa karung kotoran ya Bu Pak ya, sambil orang tua tadi aduh ya rambutnya kumal, kemudian juga mungkin maaf sekali kakinya tidak pakai kaki, artinya kakinya pakai sendal, pakainya kumal sambil berjalan dia mbok tolong ya, ada orang Islam yang baik makan monggo Pak makan. Nah ini kata Rasul, orang Muslim yang bagus yang seperti itu datang monggo Pak unjuk, masya Allah. Ini yang pertama. Ya al-hasu ala badl mengatakan to'ami yang ngatakan lil fuqara wal masakin. Wa ibnu sabili saya mengatakan dianjurkan memberikan makanan kepada siapa? Orang-orang fakir miskin. Nah kalau tanya ibu fuqara itu seperti apa Ustaz? Orang fakir itu seperti apa Ustaz? Nah, orang fakir itu ibu bapak orang yang tidak punya pendapatan selama 1 bulan. Talangi, jadi orang fakir itu orang yang tidak punya pendapatan sama sekali dalam 1 bulan, fakir. Kalau miskin, orang miskin itu orang yang bekerja 1 bulan tapi cukup hanya makan 2 minggu, itu namanya miskin. Itu pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Orang fakir miskin beda Ustaz. Orang fakir nggak punya namanya pendapatan sama sekali. Sedang orang miskin adalah dia yang bekerja 1 bulan tapi hanya mencukupi 2 minggu. 2 minggunya lagi dia banyak menghutang. Inilah orang miskin. Maka di Indonesia menikah nuwun sewu, kalau saya lihat dari per kapita umpamanya di Bantul hanya 2 juta berapa, itu ya masih banyak sekali di bawah standar. Nah ini tolong semua bagi orang-orang yang kaya nanti 2,5% jangan lupa dari putaran 1 tahun 2,5% untuk mereka fakir miskinnya ini. Agar apa? Mereka terangkat. Ini ingat sekali bahwasanya harta nanti akan ditanyakan. Kemudian yang kedua yang bagi ifsa'us salam duna taksis ahadun fihi. Maka yang nomor kali ibu bapak yang baginda apa? Yaitu memberikan ucapan salam kepada orang lain yang sesama muslim, yaitu apa? Duna taksisun ahadun fihi, tidak mengkhususkan itu loh. Ini koncoku ya nggak gitu, selama dia muslim nampak pakai pecinya sarungnya assalamualaikum gitu Pak Bu. Ini sebagaimana juga Imam Ahmad bin Hambal menyatakan begitu. Li'anau minal huquqil ammah lil muslim, ini sebagai hak ya muslim secara umum Pak Bu. Nah ini Bapak Ibu yang rahmatullah taala, saya ulang lagi ini untuk mengatakan ibu bapak dan saya nantinya akan kembali kepada Allah tentunya jenengan dan saya ada persiapan, salah satunya jenengan tadi ya saya sampaikan agar banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tolong jenengan bersyukur bagi jenengan yang sudah setiap hari mendapatkan namanya pekerjaan, kemudian harta ya yang cukup bisa memberikan kepada keluarga, entah nanti kepada istri, entah kepada ibu, kepada bapak, kepada anak, kepada adik, kakak dan semisal yang dia butuh namanya makan, maka malaikat akan mendoakan jenengan. Allahumma ati mumfiqan halaban, ya Allah ganti apa yang ibu ini keluarkan, ganti apa yang bapak ini keluarkan, ganti apa yang saudara ini keluarkan. Nah ini yang pertama tadi. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah taala, yang kedua hadisnya saya sampaikan, hadis di dalam bab ini. Islam yang baik apa? Di dalam kemasyarakatan ada senantiasa memberikan pemberian kepada orang lain dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu banyak salam, artinya kepada orang salam assalamualaikum. Nah ini Bapak Ibu tentunya jenengan dan saya semua tolong dipahami, Islam menikah adalah rahmatal lil alamin. Jadi ada ke atas dan ke bawah. Kalau
Kalau yang ke atas mungkin sholat tepat waktu, ya itu yang paling baik. Kemudian kalau nanti dengan masyarakat ya tadi memberikan makan. Bagi mereka yang fakir miskin monggo silakan, mungkin nanti dikelola dengan baik. Ada uang ini untuk fakir miskin yang di sana, alhamdulillah. Ya. Monggo. Yang kedua adalah banyak salam assalamualaikum. Kenapa? Adalah bentuk kasih sayang, ada yang cinta sesama muslim. Artinya apa sih? Yaitu doa mendoakan semoga keselamatan ya atas dirimu, kemudian juga disampaikan waalaikumsalam. Nah begitu aja ibu-ibu, hari ini saya sampaikan juga bapak-bapak semuanya dua hal yang penting yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu jenengan mengingat Allah, yang kedua jenengan tentang namanya apa lagi, yaitu kedermawanan jenengan dan juga apa hal-hal yang baik. Jadi nanti nuwun sewu harta jenengan jangan sampai kemudian tidak ditetapkan dengan baik. Tolong gaji jenengan di betul-betul diproses dengan bagus hingga nanti jenengan jadi muslim yang hebat, muslim yang tangguh, hidup di dunia baik, kemudian juga nanti menghadap Allah juga baik. Ingat Bapak Ibu semuanya, waktu kita hanya 60 sampai 70 tahun. Rasul sampaikan umatku umurnya hanya sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Ketika ditanyakan kalau lebih dari 70 tahun hanya sedikit, kata Rasul, hanya sedikit sekali. Dan Ibu Persani, Bapak Persani di satu kampung yang usianya di atas 70 sedikit sekali. Ya rata-ratanya 60, 70 yang bicara bukan saya tapi Rasulullah SAW. Nah silakan jenengan sekarang hitung-hitung usia saya sudah berapa, perbuatan saya seperti apa. Tolong jenengan nanti betul-betul bagus agar nanti jenengan dan saya ketika kembali sudah mulai sakit-sakitan jenengan akan perkasa. Ya Allah, sudah aku tenaikan waktu-waktu saya Allah di hadapanmu ya Allah agar berbuat baik. Nah monggo silakan Bapak Ibu direnungkan kembali dua hal ini, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyak jenengan adanya kedermawanan kepada orang lain. Saya kira cukup begitu dulu, moga-moga ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya silakan ya, nanti mungkin ada yang bertanya, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Monggo Mas. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Argo atas penyampaiannya. Mungkin langsung ada yang mau bertanya. Kita batasi 3 pertanyaan. Monggo Bu Harti. Boleh. Angsal sekali. Dibolehkan ning orang ngamuk. Bisa ana 5 juta ben 5 juta tak pakai kabeh ora oleh. Nggo cukup nggo beli beras lumakem. Angsal boleh sekali. Jadi pernah ada tanya pada sahabat-sahabat, tanya Rasulullah suami saya pelit, kata cukup ambil. Untuk ketepulan jenengan boleh. Sing ora oleh Bu cuma 5 juta turu tak jupuk 2 juta ora oleh Bu. 2 juta nggo mangan sedina ya tukoke apa kutut. Dibeleh ya, paling Ibu mamis berapa ambil aja secukupnya. Mas aku njupuk iki mau 50.000. Nggo blonjo boleh. Nek sampean aku nganu Pak, istri yang salehah. Ora njupuk ora ya mati sampean. Dibolehkan Bu, jenengan ngambil harta suami jenengan yang di dompetnya boleh sekali. Yang selama tadi suami memang ada. Nek mboten punya tolong dibantu. Ya tolong dibantu suami jenengan orang yang harus sampean cintai. Mang dongake ya Allah ya Rabbi berikanlah kenikmatan gitu ya pada suami saya agar bisa kita silakan nggih. Boleh dibolehkan jenengan mengambil uang untuk apa? Boleh sekali. Jangan dibolehkan dalam Islam. Ngoten? Monggo lagi ada lagi bagi Ibu Mas. Pripun? Orang muslim ya, di kampung itu dia bermawas sekali. Nggih. Dalam Allah itu kurang. Nggih. Sudah. Sama Mas. Sama aja, ini nggak ada Rasul sampai nggak bagi orang soleh, nggak tidak. Semuanya bagi orang siapa saya didoakan oleh malaikat ketika beliau orang yang baik, dermawan. Nah jangan lupa loh ya, kadang-kadang dermawan itu bisa melesat tinggi sekali. Ada sesuatu kisah, saya maaf Ibu pernah dapatkan cerita. Seorang yang biasa nih, ada juga ngatan 2 kisah, satunya pelacur. Ngerti tak pelacur? Atas betul pelacur. Tahu tak Pak?
Orang ngerti pelacur ya apik tenane. Ada dua orang yang satu dulu ya kisahnya. Laki-laki menikah Pak Bu. Dia pernah memberikan air pada anjing di tempat yang panas sekali. Ini satu. Kemudian karena anjingnya mau meninggal dunia dikasih air loh Pak. Ini biasa dermawan ya Pak ya. Dalam posisi dia juga tadi nggak punya air, dia turun ke tempat air namanya sumur tadi, dia kasih air dengan sepatunya. Allah berkata nama syakarallah wa ghafarallahu. Syakarallah wa ghafarallahu. Ini tidak diterangkan apakah muslim tidak. Tapi Allah bersyukur pada laki-laki dan mengampuninya. Masya Allah. Nah mungkin ada hidayah di sana satu. Kemudian yang dua, ini kisah yang disampaikan juga dalam Imam An-Nawawi. Ada seorang pelacur juga memberikan air pada anjing yang mau mati Pak Bu. Allah. Sama juga Allah bersyukur pada wanita ini dan kemudian juga diampuni dosanya. Ini pahami. Nah, mungkin dengan cara pemberian itu nanti ada waktu yang dia akan berubah ke sana. Itu loh Mas. Ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Makanya dari laki-laki yang bagus tadi di kampung jenengan mungkin hak-hak manusia udah bagus lagi, tapi haknya Allah mungkin masih biasa. Ya ini juga sama di dalam Islam, mungkin ada yang bagus di sini tapi jelek di sini, ada yang bagus di sini tapi jelek di situ, begitu Mas ya. Moga-moga Bapak tadi yang dermawan ya dimudahkan Allah, nanti bisa sholatnya bagus ya Pak ya, puasanya bagus dan diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti tadi laki-laki dan pelacur tadi. Ya begitu ya, jadi kalau dermawan begitu. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.